Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Abdul Ghafur. Kali ini kita akan membahas materi bimbingan karir tentang pemahaman diri dan abilitas. Mari kita mulai. Mengapa pemahaman diri penting? Setiap individu memiliki potensi dan kebutuhan yang unik. Memahami diri berarti memahami potensi, minat, dan batasan diri. Pemahaman diri menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat, termasuk dalam memilih karir. Pemahaman diri bukan sekadar mengenali kelebihan, tapi juga menyadari kekurangan. Ketika kita mengenali siapa diri kita dapat menyesuaikan pilihan dan tindakan agar lebih sesuai dengan jati diri dan arah hidup yang diinginkan. Apa itu pemahaman diri? Menurut Maslow, personal meaning dari aktualisasi diri. Menurut Baumeister, arah dan intensi dalam hidup. Menurut Maria Antoinette, identitas, arah, dan kesadaran sosial. Menurut Santrok, gambaran kognitif individu tentang dirinya. Menurut Hartono, pengenalan atas potensi, minat, abilitas, kepribadian, nilai, sikap. Berbagai ahli menekankan pentingnya pemahaman diri sebagai landasan dalam memahami keberadaan, tujuan hidup, dan interaksi sosial. Pemahaman diri mengarah pada pengenalan jati diri secara utuh. Konsep aktualisasi diri menurut Maslow. Puncak dari hierarki kebutuhan manusia. Mewujudkan potensi tertinggi. Hidup dengan makna, kesadaran, dan kontribusi. Individu yang telah mengaktualisasikan diri mampu hidup dengan tujuan yang jelas, memanfaatkan potensi terbaik, dan menjalani kehidupan yang memuaskan secara personal dan sosial. Komponen pemahaman diri. 1. Minat. 2. Abilitas, kemampuan. 3. Kepribadian. 4. Nilai-nilai. 5. Sikap. 6. Kelebihan kekurangan. Setiap komponen membentuk gambaran utuh tentang siapa kita. Minat dan abilitas adalah fondasi awal dalam memilih aktivitas dan karir yang tepat. Pentingnya pemahaman diri. Meningkatkan percaya diri. Memudahkan dalam pengambilan keputusan. Membantu merumuskan tujuan hidup yang realistis. Memberi motivasi dalam menghadapi tantangan hidup. Seseorang yang mengenali dirinya akan lebih siap dalam menghadapi kehidupan, karena tahu kekuatan yang bisa diandalkan dan batasan yang harus diperbaiki atau disiasati. Faktor yang mempengaruhi pemahaman diri. Faktor internal, kepribadian terbuka atau tertutup. Kesiapan emosional dan kognitif. Faktor eksternal, keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah. Lingkungan sekitar sangat berpengaruh dalam proses refleksi diri. Siswa yang tumbuh dalam lingkungan suportif lebih mudah mengenali dan menerima dirinya. Masa remaja dan pemahaman diri. Remaja sebagai masa transisi, menurut Hurlock identitas diri belum stabil. Rentan terhadap pengaruh luar. Proses pencarian jati diri. Remaja perlu pendampingan agar mampu melalui masa transisi ini dengan baik. Tanpa pemahaman diri yang matang, mereka bisa tersesat dalam pencarian identitas. Konsep minat. Definisi minat menurut T.K. Strong, perhatian kuat. Perasaan suka. Aktivitas yang berkesinambungan. Ketertarikan untuk bertindak. Minat bukan sekadar suka, tapi dorongan batin yang konsisten dan kuat terhadap aktivitas tertentu yang menyenangkan. Atribut minat menurut Woodward. 1. Kognisi, perhatian terhadap aktivitas. 2. Afeksi, rasa suka terhadap aktivitas. 3. Konasi, dorongan untuk melakukan aktivitas. 4. Aksi, tindakan nyata yang dilakukan. Minat dapat terlihat dari cara seseorang menyikapi dan bertindak terhadap aktivitas tertentu secara konsisten. Ragam minat siswa. 1. Minat intrakurikuler pembelajaran, praktik, ujian. 2. Minat ekstrakurikuler KIR, pramuka, LDK, religi. 3. Minat karir, arah dan tujuan pekerjaan masa depan. Pendidik perlu mengenali jenis minat ini agar bisa membantu siswa mengembangkan potensi sesuai bidangnya. Minat karir menurut Holland, Riasek.
1. Realistik. 2. Investigatif. 3. Artistik. 4. Social. 5. Enterprising. 6. Konvensional. Model Riasek membantu siswa mengenali tipe karir yang cocok berdasarkan kepribadian dan minat mereka. Minat karir menurut Unrow. 1. Person-oriented work, pelayanan, pengajaran, seni. 2. Non-person-oriented work, teknologi, alam, ilmu. Mengetahui orientasi kerja sangat penting dalam menentukan pendidikan lanjut dan peluang kerja. Pemahaman diri dan pilihan karir. Karir sebagai realisasi diri, pengambilan keputusan karir dipengaruhi oleh pemahaman diri. Super, 6 dimensi kematangan karir. 1. Membuat pilihan. 2. Kompetensi mencari informasi. 3. Konsistensi pilihan. 4. Pengembangan konsep diri. 5. Kebebasan memilih. 6. Pilihan realistis. Tanpa pemahaman diri, keputusan karir bisa keliru dan tidak sesuai dengan potensi diri. Ini bisa menyebabkan stres, kehilangan arah, dan demotivasi. Selanjutnya, pengertian abilitas. Abilitas adalah kemampuan bawaan yang memungkinkan seseorang melakukan tugas tertentu. Merupakan kapasitas potensial yang dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Berkaitan erat dengan potensi biologis dan psikologis. Abilitas bukan sekadar kemampuan yang bisa dipelajari, tetapi lebih kepada kapasitas bawaan yang menjadi dasar seseorang dalam melakukan sesuatu. Bisa ditingkatkan, tapi sangat bergantung pada dasar alami yang dimiliki individu. Perbedaan abilitas dan keterampilan. Abilitas sifatnya bawaan dan umumnya stabil, contohnya kecerdasan, koordinasi tubuh, sedangkan keterampilan hasil dari pelatihan dan bisa ditingkatkan drastis, contohnya bermain gitar, mengetik. Abilitas adalah fondasi biologis psikologis. Sementara keterampilan adalah sesuatu yang dibentuk dan dikembangkan melalui belajar dan pengalaman. Tanpa abilitas, keterampilan sulit dikembangkan optimal. Jenis-jenis abilitas menurut psikologi. 1. Abilitas kognitif, intelektual. 2. Abilitas fisik. 3. Abilitas sosial. 4. Abilitas perseptual. Psikologi membagi abilitas ke dalam beberapa ranah, dari kemampuan berpikir hingga keterampilan fisik dan sosial. Pembagian ini memudahkan dalam mengidentifikasi potensi individu secara lebih spesifik. Abilitas kognitif atau intelektual. Kemampuan berpikir, memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Contohnya, kemampuan verbal, kemampuan numerik, penalaran induktif dan deduktif. Ini berkaitan langsung dengan IQ dan kemampuan otak dalam memproses informasi. Sangat penting dalam aktivitas akademik, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Abilitas fisik. Terkait kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, koordinasi motorik. Contohnya, atlet, kekuatan dan kecepatan. Pekerja konstruksi, daya tahan dan koordinasi. Abilitas fisik berperan besar dalam profesi yang membutuhkan performa tubuh. Tak semua orang bisa menjadi atlet meski latihan keras, karena faktor genetis turut menentukan. Abilitas sosial. Kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, empati, komunikasi efektif, negosiasi. Kemampuan ini penting dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Sangat dibutuhkan dalam profesi seperti guru, pemimpin, atau konselor. Abilitas perseptual. Kemampuan memahami informasi dari lingkungan secara cepat dan akurat. Contohnya, sensitivitas visual, kecepatan persepsi, diskriminasi pola. Sering digunakan dalam profesi seperti pilot, sopir, atau teknisi, yang membutuhkan respons cepat terhadap rangsangan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi abilitas. 1. Faktor genetik. 2. Lingkungan, pendidikan, pengalaman.
3. Motivasi dan minat. 4. Kesehatan fisik dan psikologis. Abilitas bukan hanya bawaan, tapi bisa dipengaruhi banyak faktor. Orang dengan abilitas sedang bisa berkembang pesat bila mendapat lingkungan dan motivasi yang mendukung. Pengukuran abilitas. Tes IQ, untuk abilitas kognitif. Tes kemampuan fisik, VO2 max, kekuatan. Observasi perilaku sosial. Wawancara dan asesmen psikologis. Untuk mengetahui abilitas seseorang, digunakan berbagai alat ukur yang disesuaikan dengan jenis abilitas. Tes ini penting untuk seleksi kerja, pendidikan, dan pengembangan diri. Abilitas dan pemilihan karir. Abilitas menjadi dasar dalam memilih profesi yang sesuai. Contohnya, abilitas verbal tinggi jurnalis, dosen. Abilitas numerik tinggi akuntan, insinyur. Abilitas sosial tinggi HRD, konselor. Memahami abilitas diri membantu dalam menentukan arah karir. Seseorang akan lebih sukses bila bekerja sesuai dengan kemampuan alaminya. Pengembangan abilitas. Meskipun bawaan, abilitas bisa ditingkatkan. Latihan rutin. Pendidikan dan pelatihan. Stimulasi mental dan fisik. Abilitas bisa berkembang, meski dalam batas tertentu. Penting untuk terus melatih diri agar potensi maksimal dapat tercapai. Kaitan abilitas dan kesehatan mental. Individu yang menyadari abilitasnya cenderung lebih percaya diri, memiliki arah hidup yang jelas, mengurangi stres dan kebingungan. Pemahaman tentang abilitas dapat berpengaruh besar pada kesejahteraan psikologis. Individu akan lebih tenang dan fokus dalam menjalani hidup sesuai potensinya. Kesimpulan. Pemahaman diri adalah fondasi menuju kehidupan yang bermakna. Minat, abilitas, dan kepribadian harus dikenali sejak dini. Pemahaman diri membantu dalam meraih cita-cita yang sesuai. Perlu dukungan lingkungan untuk mematangkan pemahaman diri remaja. Pemahaman diri bukan sesuatu yang instan, tetapi proses yang terus berjalan. Semakin dalam seseorang mengenal dirinya, semakin besar kemungkinan ia menjalani hidup yang bermakna dan produktif. Abilitas adalah fondasi utama dalam aktivitas dan kehidupan. Penting memahami jenis dan batas abilitas diri. Pengembangan abilitas kombinasi potensi bawaan, latihan, lingkungan. Mengetahui dan mengembangkan abilitas adalah langkah strategis untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Sekian dari saya Abdul Ghafur. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian materi kali ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum.